Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Berjumpa lagi dengan Bunda Surya. Pada pertemuan kali ini, Bunda akan mengajak anak-anak belajar tentang unsur kebahasaan teks deskripsi. Akan tetapi sebelum kita mulai, mari membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang solih dan solihah, kompetensi dasar kita pada hari ini adalah poin 3.2, yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi tentang objek yang berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Akan tetapi dalam video ini Bunda khusus akan membahas tentang unsur kebahasaan teks deskripsi saja, karena untuk materi struktur teks deskripsi sudah Bunda sampaikan pada materi sebelumnya ya. Sebelum Bunda lanjutkan, Bunda ingatkan kembali anak-anak jangan lupa mencatat atau meringkas materi yang ada di dalam video ini. Nanti di akhir bab Bunda akan memeriksa catatan anak-anak. Oke, mari kita mulai. Simak materi berikut dengan baik ya. Unsur kebahasaan teks deskripsi. Materi unsur kebahasaan teks deskripsi sering juga disebut dengan kaidah kebahasaan teks deskripsi, atau dengan bahasa mudahnya ciri kebahasaan atau ciri bahasa yang ada di dalam teks deskripsi. Ada 9 poin yang akan Bunda sampaikan berkaitan dengan materi kaidah kebahasaan teks deskripsi ini. Baik, langsung kita mulai. Ciri yang pertama dari teks deskripsi adalah 1. Penggunaan kalimat perincian untuk mengonkretkan. Menggunakan kalimat perincian untuk mengonkretkan. Konkret itu dijadikan lebih nyata atau lebih jelas. Contoh, Bunda tampilkan kalimatnya. Ada kalimat awal, ibuku orang yang sangat baik. Kalimat ini belum konkret. Kata baik itu maknanya luas. Nah, lalu bisa dirinci lagi, dikonkretkan lagi menjadi, ditambah kalimat berikutnya, di belakangnya ditambah kalimat ini. Dia berusaha menolong semua orang. Oh, yang dimaksud baik tadi adalah selalu berusaha menolong. Itu kalimat awalnya dan kalimat lebih rincinya atau lebih konkretnya. Contoh yang kedua, kucingku sangat lucu. Nah, lucu ini masih bersifat umum. Bisa dirinci lagi menjadi, kucingku akan berjingkat-jingkat saat aku mengejarnya. Oh, yang dimaksud lucu itu dia suka berjingkat-jingkat. Itu ya. Ciri yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Nah, cerapan, mungkin anak-anak asing dengan kata cerapan. Cerapan itu maksudnya adalah tanggapan panca indera. Kemarin Bunda juga sudah sampaikan berkaitan dengan panca indera ya. Penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa, asam, manis gitu. Kemudian peraba, halus, kasar. Jadi yang berkaitan dengan tanggapan panca indera. Nah, contohnya Bunda sampaikan ada ini beberapa contoh cerapan panca indera, penglihatan, pendengaran, dan perasa. Contoh kalimatnya, pantai panjang dengan pasir putih. Pasir putih itu merupakan cerapan indera penglihatan. Air jernih dengan buih-buih kecil. Kata jernih itu juga cerapan dari penglihatan. Untuk yang pendengaran ada debur ombak pantai terdengar berirama. Nah, kata debur. Debur itu kita ketahui dari mana? Indera pendengaran. Kemudian denting piano terdengar syahdu. Kata denting bisa kita tahu juga dari pendengaran.
Untuk yang perasa misalnya udara terasa sangat segar, kata segar itu kita rasakan ya. Embun pagi begitu dingin, nah dingin juga termasuk perasa. Berikutnya ciri yang ketiga, penggunaan kata dasar yang berawalan huruf K, T, S, dan P. Nah, maksudnya ini apa Bunda? Jadi maksudnya begini, unsur kebahasaan yang ketiga ini sebenarnya berkaitan dengan penulisan kata berimbuhan yang tepat dengan awalan me apabila bertemu dengan kata dasar yang berawalan huruf K, T, S, dan P. Karena dalam pembentukannya awalan me apabila ketemu dengan kata dasar berawalan huruf K, T, S, P ini agak spesial. Spesialnya bagaimana? Baik, Bunda akan tampilkan contoh dulu ya. Ada contoh beberapa kata berimbuhan. Yang pertama, mengkonsumsi. Kemudian ada mengonsumsi. Menaati, mentaati, menyukseskan, mensukseskan, memesona, mempesona. Nah, yang benar yang mana ya kira-kira? Mengkonsumsi atau mengonsumsi? Menaati atau mentaati? Bunda akan jelaskan satu persatu. Sebelumnya Bunda akan sampaikan dulu ada rumus cepat. Ada rumus cepat Bunda beri nama hukum KTSP. Hukum. Nah, kata hukum ini sebenarnya untuk memudahkan mengingat saja. Bukan berarti hukum seperti di pelajaran IPA fisika ya. Ada hukum Newton, ada hukum ini. Bukan. Ini untuk memudahkan kita ingat saja. Hukum KTSP. KTSP tadi apa? Kata dasar yang berawalan huruf K, T, S, dan P. Jadi begini. Yang pertama, ya, bisa sambil dilihat yang Bunda tampilkan bahwa awalan menasal, N kapital dikurung ini namanya menasal, ketemu dengan kata dasar yang berawalan huruf K, T, S, dan P, itu KTSP-nya luluh atau hilang. Nah, sebelum Bunda lanjut, yang dimaksud dengan menasal itu apa ya? Nasal itu bunyi hidung. Nasal itu bunyi hidung. Jadi awalan me ini memiliki variasi bentuk. Dia bisa menjadi men, bisa menjadi mem, bisa menjadi meng, bisa menjadi meng, dan bisa menjadi menge. Nah, dari variasi-variasi itu merupakan bunyi nasal, bunyi hidung. Maksudnya bagaimana Bunda? Kalau kita ucapkan tanpa hidung, itu nggak ada suaranya. Kita coba ya, contoh. Men, nggak bisa. Jadi itu yang dimaksud dengan bunyi nasal. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut yang berkaitan dengan luluh tadi apa ya? Jadi begini. Bunda beri contoh yang pertama, awalan me, ketemu kata dasar konsumsi. Kalau dari rumus tadi, me ketemu kata dasar yang berawalan huruf K itu luluh. Me ketemu konsumsi, berarti menjadi mengonsumsi, bukan mengkonsumsi. K-nya hilang alias luluh. Begitu ya, yang pertama. Itu yang K. Kemudian yang kedua itu yang T. Me ketemu kata dasar taat. Kemudian Bunda beri akhiran I. Yang benar menaati, bukan mentaati ya. T-nya hilang atau luluh. Contoh lain Bunda, misalnya me ketemu terima, menerima, bukan menterima. Begitu ya. Berikutnya yang ketiga, me ketemu kata dasar berawalan huruf S. Me plus sukses. Bunda beri akhiran kan menjadi menyukseskan. Agak lucu, menyukseskan, tapi itu yang benar. Jangan mensuk ya, tapi menyukseskan. Contoh lain Bunda, misalnya sapu. Me ketemu sapu, menyapu, bukan mensapu. Begitu ya. Menyapu, S-nya hilang atau luluh. Kemudian yang keempat, P.
awalan nasal ketemu P. Apa ya? Ketemu pesona. Tadi sudah ya. Jadi yang benar memesona, bukan mempesona. Mungkin yang ini agak asing ya. Lu biasanya lihatnya itu mempesona Bunda. Nah, itu kurang tepat. Yang benar adalah memesona karena P-nya luluh. Contoh lain yang berawalan huruf P, apa ya? Pukul misalnya, pukul ya. Memukul, bukan mempukul kan? Ya, itulah hukum KTSP yang pertama, bahwa awalan menasal apabila ketemu kata dasar berawalan huruf K, T, S, dan P, itu KTSP-nya luluh. Berikutnya, bagian yang luluh ada, tapi ada juga bagian yang tidak luluh. Bunda akan memberikan contoh. Contoh berikutnya berkaitan dengan kata dasar yang berawalan huruf KTSP adalah, nah, Bunda tampilkan. Yang pertama ada kata mengkritik dan mengeritik, mentransfer dan meneranfer, mensponsori dan menyponsori, kemudian ada memproduksi dan memproduksi. Apabila kita analisis berdasarkan rumus yang pertama tadi, rumus bahwa awalan menasal ketemu KTSP luluh, pasti yang benar adalah yang mengeritik, meneranfer, menyponsori, dan memproduksi. Tapi tidak untuk yang ini. Yang benar justru yang mengkritik, mentransfer, mensponsori, dan memproduksi. Kenapa demikian Bunda? Nah, ada yang namanya hukum KTSP yang kedua. Tadi yang pertama ya, yang luluh. Kemudian yang kedua ini yang tidak luluh. Begini, bahwa awalan menasal apabila ketemu dengan kata dasar yang berawalan huruf K, T, S, dan P, kemudian ketemu konsonan. Konsonan adalah huruf mati atau huruf selain A, I, U, E, O, ya. Huruf selain A, I, U, E, O atau huruf konsonan, KTSP-nya tidak luluh. Ya, tidak luluh. Tadi Bunda sudah menyebutkan bahwa awalan ketemu kata kritik itu bukan mengeritik, tapi yang benar mengkritik, ya. Karena di sini ketemu kata dasar berawalan huruf K, kri. Nah, tapi kemudian ketemu dengan konsonan R. Konsonan R. Berbeda dengan kata tadi mengonsumsi, itu dari kata konsumsi, K, tapi setelah K itu bukan konsonan, vokal O. Begitu ya. Begitu juga dengan kata mentransfer, setelah huruf T pada kata transfer ada konsonan R. Kemudian pada kata mensponsori, sponsor, setelah S ada konsonan P. Kemudian pada kata produksi, setelah P ada konsonan R. Itu untuk kaidah kebahasaan yang ketiga. Berikutnya kaidah kebahasaan yang keempat, yaitu penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Yang dimaksud sinonim adalah padanan kata. Contoh, ada kata indah. Itu sinonimnya apa? Bisa elok, permai, molek gitu ya. Kemudian ada kata mengherankan. Itu sinonimnya bisa mengagumkan, memukau, fantastik, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Kata depan ini meliputi di, dari, pada, ke, begitu ya. Nah, yang perlu diingat, penulisan kata depan itu dipisah dengan kata yang diikutinya. Contoh, di rumah, dari sekolah, pada hari Minggu, ke pasar gitu, dan lain-lain. Yang perlu diingat bahwa kata depan di, dari, ke itu untuk tempat, ya. Di, dari, ke itu untuk tempat, sedangkan pada itu untuk waktu. Pada hari Minggu, pada bulan lalu, dan sebagainya. Berikutnya, ciri kebahasaan yang keenam. Yang keenam adalah penggunaan kata
khusus. Nah, kata khusus itu istilah lainnya adalah hiponim. Nah, kata khusus itu kata yang ruang lingkupnya sempit. Lawan dari kata khusus adalah kata umum atau hipernim. Cara mengingatnya hiponim dan hipernim. Hiper itu bermakna lebih tinggi. Misalnya ada hipertensi, itu tekanan darah tinggi ya. Kemudian ada hiperaktif, terlalu aktif. Oh, berarti kalau hiper itu tinggi. Nah, sama dengan kata hipernim. Oh, kata yang lebih tinggi kedudukannya atau kata yang lebih umum. Sedangkan hipo itu rendah maknanya. Hiponim kata yang kedudukannya lebih rendah atau lebih khusus maknanya. Tadi hipernim itu adalah kata umum, yaitu kata yang ruang lingkupnya lebih luas. Sedangkan kata khusus itu kata yang ruang lingkupnya lebih sempit. Bunda akan memberikan contoh untuk kata umum. Di sini ada melihat. Kemudian kata khususnya menonton, memandang, mengamati, gitu ya. Kemudian ada kata buah. Itu kata khususnya apel, jeruk, mangga. Kemudian ada kata warna. Itu kata khususnya ada hijau, merah, kuning. Kemudian ada kata mendatangi. Itu kata khususnya mampir, singgah, berkunjung. Itu contoh dari kata khusus berdasarkan kata umumnya. Unsur kebahasaan yang ketujuh adalah penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Contoh, di Lombok, ya. Di Lombok, L-nya kapital karena dia menunjukkan tempat atau letak geografis ya, geografis. Kemudian D-nya penulisannya dipisah karena dia sebagai kata depan. Kemudian ada di Toraja, T-nya kapital karena dia juga merupakan nama tempat. D-nya dipisah, tidak bergabung dengan kata Toraja karena dia juga merupakan kata depan. Nah, Bunda akan menambahkan sedikit materi tentang penulisan di sebagai kata depan yang penulisannya dipisah dan di sebagai awalan yang penulisannya dirangkai. Kita bedakan. Jadi begini, di itu apabila dia bisa diubah menjadi me, di apabila bisa diubah menjadi me, dia penulisannya dirangkai, penulisan di-nya ya, karena ini merupakan awalan. Contoh, dimakan bisa menjadi memakan. Dibuka bisa menjadi membuka, begitu ya. Nah, apabila di tidak bisa diubah menjadi me, itu penulisannya dipisah karena di ini merupakan kata depan. Contoh, di pasar tidak bisa menjadi me pasar, begitu ya, karena dinya sebagai kata depan. Makanya penulisan di pasar itu dipisah, tidak boleh dirangkai. Kemudian di rumah tidak bisa menjadi merumah. Nah, itu juga penulisannya dipisah. Berikutnya kaitannya dengan penggunaan huruf kapital. Untuk penggunaan huruf kapital ini cakupannya sangat luas. Bunda akan sampaikan beberapa saja, mungkin di lain video kita bahas lebih detail lagi. Yang pertama, huruf kapital jelas digunakan pada awal kalimat. Awal kalimat wajib menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kedua, huruf kapital digunakan untuk unsur nama orang. Misalnya, Bapak Budi Setiawan, B kapital, S-nya juga kapital. Begitu. Kemudian yang C, huruf kapital digunakan untuk nama geografis. Misalnya Gunung Merapi. Merapi adalah nama geografis. Gunung itu apabila ada kata Merapi, ada namanya, G-nya menjadi kapital. Tapi kalau tidak ada namanya, misalnya saya ingin jalan-jalan ke gunung. Nah, G-nya kecil. Tapi kalau saya ingin jalan-jalan ke Gunung Merapi. Nah, itu G pada kata gunungnya menjadi kapital karena diikuti dengan nama geografis. Oke, tiga dulu ya yang berkaitan dengan kalimat yang menggunakan huruf kapital ini. Berikutnya, ciri kebahasaan yang ke-8. Oh, kita sudah ke-8 ya, lumayan. Yang ke-8, penggunaan kalimat bermajas. Nah, mungkin anak-anak sedikit asing dengan kata majas. Majas itu adalah gaya bahasa.
gaya bahasa yang bergaya, ya bisa dikatakan begitu. Biasanya majas ini digunakan pada teks sastra. Nah, kenapa kok harus ada majas? Majas itu bahasanya biasanya berlebihan, Bunda. Bahasanya gimana gitu? Iya, majas gaya bahasa digunakan agar makna yang tersampaikan dalam kalimat itu lebih menyentuh, lebih dalam, lebih mengena, ya, lebih sampai ke hati pembaca. Itu kenapa kok digunakan majas. Ada beberapa majas yang ingin Bunda kenalkan pada anak-anak. Yang pertama, ada majas personifikasi. Personifikasi. Anak-anak bisa menghafalnya begini, person itu orang. Nah, majas personifikasi adalah majas penginsanan. Nah, Bunda menghafalkannya gitu. Insan itu orang, person. Yaitu majas yang menggambarkan benda-benda atau makhluk hidup bukan manusia, tapi memiliki sifat seperti manusia. Makanya disebut penginsanan. Contoh, ombak berkejaran. Ombak itu tidak bisa berkejaran. Yang bisa berkejaran itu manusia, ya. Kemudian ada pena menari-nari. Pena itu nggak bisa menari-nari. Maksudnya apa sih pena menari-nari? Sedang menulis. Kemudian ada burung bernyanyi. Burung itu nggak bisa bernyanyi. Burung itu bisanya berkicau. Nah, itu contoh majas personifikasi. Berikutnya yang kedua, majas hiperbola. Nah, sekali lagi ada kata hiper. Hiper itu maknanya berlebihan atau lebih tinggi. Tadi ada hipertensi, artinya tensi itu tekanan darah tinggi gitu ya. Hiperaktif itu maksudnya aktif sekali. Nah, majas hiperbola ini adalah majas yang menggunakan kata yang maknanya berlebihan. Contohnya apa? Nah, misalnya begini, suaranya menggelegar membelah angkasa. Itu adalah suatu ungkapan yang maknanya berlebihan ya, menggelegar membelah angkasa. Nah, kenapa kok menggunakan kata itu? Agar apa? Maknanya lebih dalam, lebih tersampaikan dengan baik bahwa memang suaranya sangat keras atau menggelegar. Kemudian contoh lain, saya takut setengah mati. Nah, kata setengah mati itu kan berlebihan ya, mau menggambarkan takut sekali. Tapi kalau dengan kata setengah mati maknanya akan lebih dalam atau lebih kuat lagi. Itu berkaitan dengan majas. Bunda memberikan 2 contoh dulu karena majas itu jumlahnya ada 30-an. Nanti kalau kita bahas semuanya akan terlalu panjang, jadi cukup 2 dulu ya. Berikutnya, ciri kebahasaan yang ke-9, yang terakhir nih dari teks deskripsi, yaitu penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Penggunaan pilihan kata yang bermacam-macam ya, bermacam-macam. Contoh ini ada kata indah. Indah itu nanti di dalam teksnya digambarkan lagi dengan kata elok, dengan kata permai, dengan kata molek. Jadi hampir mirip dengan sinonim ya sebenarnya untuk yang poin 9 ini. Kemudian contoh kalimatnya pantai indah nan permai. Nah, indah dan permai itu kan bisa dikatakan variasi yang maknanya sama. Kemudian ada kata jernih, bersih, itu kan juga hampir sama. Kalimatnya airnya begitu jernih dan tampak bersih. Oke, begitu ya. Jadi ada 9 unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Anak-anakku yang solih dan solihah, meskipun materi kita hari ini cukup banyak, mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya dengan baik ya. Bunda tadi juga sudah menjelaskan dengan detail dan Bunda berikan rumus-rumus kecil agar anak-anak mudah mengingat dan memahami materi ini. Sebelum Bunda akhiri, Bunda mengingatkan kembali bahwa anak-anak wajib membuat catatan atau ringkasan dari video yang Bunda sampaikan ini. Ya, materinya adalah unsur kebahasaan teks deskripsi. Sebelum Bunda akhiri, mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Baik, mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat. Sekian dari Bunda, mohon maaf jika banyak salah kata atau ada kata yang kurang berkenan. Tetap semangat ya, karena di teladan semua anak itu hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.